Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang ketidakpastian pengukuran. Minggu lalu kita udah belajar tentang satuan dan besaran dalam pengukuran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih dalam, Ibu ada salah satu fenomena di sini kalian bisa amati dan nanti kalian bisa ajukan pendapat masing-masing ya. Oke, bisa dilihat ya di laptop. Oke, di fenomena itu diperlihatkan seseorang yang mencoba ukuran sepatu di toko. Nah, pada awalnya saat dicoba itu dia terasa pas, tapi ketika dicoba lagi di rumah itu ternyata kebesaran atau kekecilan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Kira-kira apa ya alasannya? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira aja deh, kenapa? Oke, boleh. Kalau menurut saya sih ini suhunya. Jadi pas di tokonya itu kan pakai AC biasanya. Dan di rumah kan kadang-kadang ada yang nggak pakai AC nih. Jadi kayak beda perbedaan suhu itu bisa mempengaruhi gitu. Betul. Ada lagi pendapat lain? Oke, oke. Mungkin waktu di toko dia nyobain atas kaki, kalau di rumah nggak atas kaki. Oh ya, itu juga bisa mempengaruhi. Ada lagi pendapat lain? Oke, ya, boleh. Mungkin pas kita cobain sepatu itu kan pagi dan setelah beraktivitas nih dari siang sampai sore itu kan kaki membengkak. Jadi pas dicoba lagi misalnya pas sore itu dia jadinya besaran di kakinya kita jadi sepatunya anak kita jadi kaki membengkak. Jadi berpengaruh sama pas cobain sepatu lagi. Ya, betul. Jadi pendapatnya Oji, Devi, dan dia itu benar ya. Jadi kita bisa simpulin nih, ternyata ukuran sepatu itu antara sepatu dan kaki itu nggak pasti gitu. Ada banyak faktor luar yang mempengaruhi untuk mengakibatkan mereka itu berubah ukuran panjangnya. Nah, sama nih seperti kita mengukur jadi jangka sorong nih, seperti sepatu. Misalnya jangka sorong ini sebagai sepatunya nih, dan koin ini sebagai kakinya. Nah, seperti kata dia tadi, bisa karena pembengkakan, bisa aja, atau karena suhu, bisa aja koin ini di suhu dingin dia itu ngecil, tapi terjadi pembuayan saat panas. Itu bisa mengakibatkan ukurannya berbeda ketika diukur secara berulang. Nah, di hari ini kita akan belajar caranya mengukur jangka sorong. Nanti kita bisa tahu nih ketidakpastian dalam pengukuran jangka sorong. Nah, sebelum kita melakukan percobaan nanti, Ibu akan jelasin caranya untuk baca skala pada jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini itu ada dua skala. Yang pertama itu skala utama dan satunya lagi itu skala nonius. Yang skala utama itu adalah skala yang seperti penggaris yang ini ya, yang di badan ini. Ini gambar lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Oke, ini gambar jelasnya yang ini ya. Ini skala utamanya. Sedangkan skala noniusnya ini yang kecil. Skala nonius ini tergantung sama ketelitian atau skala terkecil dari jangka sorong. Jangka sorong yang kita pakai saat ini, skala terkecilnya adalah 0,05 mm. Jadi maksudnya setiap garis ini itu ukurannya 0,05 mm. Jadi berarti kalau 0,05 ditambah 0,05 itu berarti 0,1 mm. Oke. Gimana cara mengukurnya? Misalnya nih, kita langsung aja ya. Misalnya kita mengukur suatu koin. Nah, ukurannya segini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, cara mengukurnya kita lihat skala utamanya dulu, yang mendekati 0. Nih, ini kan nolnya di antara ini sama ini, ya.
kita ambil yang sebelumnya, jangan yang sesudah 0, sebelum 0, pas dari sebelum 0. Nah, di sini itu sebelum 0-nya itu adalah ini 2, ada garis 1, berarti 21. Skala utamanya adalah 21. Lalu ditambah dengan skala nonius. Kita lihat skala noniusnya di sini. Kita lihat garis yang paling sejajar dengan antara skala utama dan skala noniusnya. Di sini yang paling sejajar itu adalah 8. 8 apa sih? Enggak, 7. 7 ini, yang ini ya. 5 ini, 7. Berarti karena ini skala terkecilnya 0,05, itu berarti ini ukurannya ini 0,7 mm. Karena dia di sini berarti ditambah 0,05, jadi 0,75 mm. Nah, ditambahin antara skala utama dengan skala nonius. Tadi kan skala utamanya 21 ditambah dengan 0,75. Hasilnya berapa? 21,75 mm. Itu caranya ya. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup ya. Oke. Di sini kita mau ngelakuin percobaan. Nah, sebelum ngelakuin percobaan, Ibu minta kalian untuk bikin hipotesis awal atau rumusan awal sesuai sama prosedur yang udah Ibu kasih di itu ya. Bisa dibuka ya prosedurnya di situ, udah ada pertanyaan. Kalian jawab itu untuk hipotesis awal kalian. Oke, udah bikin hipotesis awalnya semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya silakan bagi kelompok, masing-masing kelompok berisi 4 orang ya. Oke, bisa langsung jadi duduk ke kelompok masing-masing. Oke, udah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Oke, bagus. Sekarang kita akan ngelakuin percobaan untuk mengukur ketidakpastian dalam jangka sorong. Nah, di dalam prosedur kalian bisa buka prosedur lamannya. Di situ tertulis X1 plus minus delta X. Apa maksudnya? X1 plus minus, bukan X1 ya, XI plus minus delta X. Dimana I ini maksudnya kita kan akan melakukan pengukuran secara berulang ya. Jadi I ini bisa jadi pengukuran ke-1, pengukuran kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, delta X ini itu adalah di mana ketelitian alatnya. Jadi ketelitian alat jangka sorong yang dipakai itu berapa? Nah, di sini kita pakai yang 0,05 mm. Jadi nanti menulisnya nanti formatnya seperti ini ya. Jadi nanti ditulis ketelitian atau skala terkecil dari jangka sorong yang dipakai. Paham? Ada yang mau ditanya nggak? Cukup. Oke, sekarang kita akan ngelakuin percobaan masing-masing kelompok ya. Berapa ya pasnya? 23. Ternyata ini setelah kalian tadi sudah melakukan percobaan dan kalian sudah mencatat hasilnya, sekarang perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk mempresentasikan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sela Rahmayati sebagai perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menyebutkan dari percobaan pengukuran koin yang sudah kita lakukan. Kita tadi tuh ngelakuinnya sebanyak 5 kali. Izin membacakan kesimpulannya. Dari 5 kali percobaan yang telah kita lakukan, kita dapat hasil yang
konsisten, yaitu antara 20,3 cm sampai 21,4 cm. Setiap hasil penukaran memiliki ketelitian yaitu plus minus 0,05 cm. Hasil yang berbeda paling mencolok itu kita ada di percobaan ketiga yaitu 20,3 cm yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan saat membaca atau posisi alat yang kurang tepat. Terima kasih. Baiklah, kelompok selanjutnya silakan dipresentasikan hasilnya. Jadi di sini saya mewakili dari kelompok 2 yang belajar dari kesimpulan yang sudah dilakukan dalam video itu ukuran dengan jangka sorong cukup konsisten berkisar antara 20,3 cm hingga 21,4 cm dengan ketelitian kurang lebih 0,05 cm. Perbedaan pada mencolok terjadi pada percobaan ketiga kemungkinan karena kesalahan saat membaca atau posisi alat. Secara keseluruhan jangka sorong bekerja dengan baik dan digunakan dengan benar. Baik, sekarang agar saya bisa mengukur pemahaman kalian tentang pengukuran biji pasien, saya akan memberikan tugas yang dikerjakan secara individu. Baik, untuk soalnya ditulis ya. Seorang siswa melakukan pengukuran diameter koin logam menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm. Dengan ketelitian Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali. Pengukuran dilakukan sebanyak 5 kali oleh siswa yang sama. Dan hasil bacaan jangka sorong menunjukkan perbedaan tipis. dan hasil Jangka sorong menunjukkan perbedaan tipis. Menunjukkan perbedaan tipis. Untuk hasil pengukurannya bisa dilihat pada data berikut. untuk hasil ditulis ya. Untuk pertanyaannya, 1. Jelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil pengukuran Menyebabkan hasil diameter koin berbeda meski objek dan alatnya sama. mata ragu. Nomor 2. Bagaimana konsep ketidakpastian pengukuran menjelaskan variasi hasil pada kasus tersebut. Soal nomor 3. Menurut kalian
Apakah data hasil pengukuran tersebut valid? Berikan alasannya. Bro, gimana ngerjain kalau belum sendiri? Yang belum. Tak ada sama sekali. Yang tulisannya pakai minggu itu apa ya? Iya. Penanya salah pena. Ini beneran mau jawab ya? Nggak usah. Udah lah ya. Baik, bagi yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Baik ibu. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini yang sudah membahas tentang materi pengukuran ketidakpastian. Terima kasih atas semangat dan kerjasamanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.